Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Namshi maratan ukhra ma'a syarhil usul min ilmi al-usul alladhi katabahu fadilatul syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa adkhalahu fasiha jannatihi. Wa nas'alullaha ta'ala an yubarika lana fi hadha al-liqa' wa an yaj'alana mimman idza 'alima al-'ilma thumma 'amila bihi. Baik, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Fi hadzal liqa' biidznillah ta'ala sanamshi marratan ukhra nuwasil safarana ma'a al-ahkam atau taqasim al-kalam. Min al-kalam ma huwa yadullu ala an-nahi. Wal an sanatakallam biidznillah mal murad bin nahi, ma ta'rifun nahi, wa mata yu'raf anna Allah subhanahu wa ta'ala arada bi kalamihi an-nahya. Ya. Wa mata au madza nafham min sigati an-nahi wa ma hiya siyaguha masalan alladhi sanatakallam anhu fi hadha al-mabhath insyaallah ta'ala. Baik. Qala al-muallif huna rahimahullahu ta'ala an-nahyu ta'rifuhu ay ta'rifun nahyi. An-nahyu qaulun yatadammanu talabal kaffi ala wajhil isti'la'. Qaulun yatadammanu yashtamilu talabal kaf. Al-kaf bima'na al-kaf bima'na mada? Tark. Ya. Qaulun yatadammanu talabal kaf bima'na talaba tarkal fi'li ala wajhil isti'la. Ala wajhi al-isti'la. Paham itu mana al-isti'la huna? Baik. Bisighatin makhsusah bima'na an-nahyu hadza lahu sigah khususan lahu. Hiyal mudhari al-maqrun bila an-nahya. Ma hiya sigatu an-nahi? Sigatun nahi laisa ka sigatil amr. Sigatul amr kathiratun jiddan, amma sigatun nahi fa qalilah. Ya, sigatul amr, ya, sigatun nahi huna al-mudhari al-maqrun bila an-nahya. Masalan law qultu masalan tadhhabu. Tadhhabu hada fi'lun mudhari marfu, thumma adkhil la an-nahyah naqul la tadhhab. Hada huwa sigah al-nahi. Baik. Nandur al-an fi ma yattafiqu ma'al amri wa fi ma yaftariq. Qaulun mana qaul jinsun yashmulul amra wan nahi. Yashmulul amra wan nahya. Qaulun yatadammanu mana al-amru wan nahyu. Yatadammanu talab yashmulu al-amra wan nahya. Ala wajhil isti'la yashmulul amra wan nahya. Bi sighatin makhsusah yashmulul amra wan nahya. Wal amru lahu siyagun muayyanah wa hiya arba'u siyagin. Sigah amr, sigah nahi ya, itu akan ada 4 nanti. Idzan al-faslu alladhi yukhrijul amra qauluhu talabul kaf. Fan nahyu qaulun yatadammanu talabal kaf. Jadi pengertian di atas tadi qaulun yatadammanu talab ala wajhil isti'la bi sighatin makhsusah itu pengertian yang sama dengan al-amr. Paham maksudnya? Nanti ya. Nah, jadi yang 4 tadi, 4 tanda kurung di atas tadi itu adalah ada tanda kurung nggak di antum? Ada ya. Jadi 4 tadi itu pengertiannya sama dengan al-amr. Amr adalah qaul. Yatadammanu talab amra. Yatadammanu talab. Mana ala wajhil isti'la amla? Ala wajhil isti'la. Kemudian bisigah makhsusah amla? Na'am bisigah makhsusah. Berarti al-amr di sini pengertiannya masih sama dengan an-nahi. Baik. Maka di sini al-faslul ladzi yukhrijul amr. Perbedaan antara nahi dan amr itu hanya pada kata talabul kaf. Kalau al-amr talabul fi'il. Fannahyu qaulun yatadammanu talabal kaf ay at-tark fayaqul la taf'al ala wajhil isti'la ay anna an-nahi yash'uru bi annahu fawqal manhi fa idza hasala hadza fa huwa an-nahyu. Ya, maksudnya isti'la adalah orang yang melarang, an-nahi merasa bahwasanya dia berada di atas orang yang dilarang. Enggak mungkin antum melarang presiden, ya kan? Karena antum tidak satu level. Maka ketika orang melarang orang lain berarti dia merasa dirinya berada di atasnya. Qauluhu bi sighatin makhsusah hiyal mudhari'ul maqrun bila an-nahya. Amma sighatuhu fahiya wahidah faqat. Sigahnya itu ada satu saja. Ya. Yang 4 itu apa maksudnya? Nanti akan jelaskan. Ya. Jadi sigah dari an-nahya itu ada satu, yaitu mudhari' maqrun bila an-nahya. Wa kharaja biha ma afada talabal kaffi ala wajhil isti'la bi ghairi hadhihi sighah. Ya. Maka tidak termasuk di sini ala wajhil isti'la bi ghairi hadhihi sighah. Sighah yang lain contohnya dzar, utruk, kaffa, ya, wajtanib, wa mashbahuha. Kata-kata ini adalah kata-kata untuk apa? Untuk melarang atau memerintahkan ini? Melarang. Melarang?
berarti ini ada sigo amr, da'zar utruk. La hadihi siyagu al-amr ini. Da ini sigo amr loh, kan artinya tinggalkan. Perintah untuk melakukan perbuatan meninggalkan, gitu ya. Ya, talabu at-tark, ya. Talabu fi'lat tark, gitu ya. Talabu fi'lat tark. Amma an-nahi talabut tark. Di sigah muayyanah. Ya, jadi sigah muayyanahnya hanya la taf'al. Ya, kalau mengatakan utruk, ini amr. Paham ya? Baik, ini amr. Utruk di mana? Talabu fi'lat tark. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wa dharu yani la ta'khudhu lakin la naqul inna dar allati bimana utruk aw la ta'khudh innaha nahyun. Kadzalika da'wa misaluhu. Ya, tidak kita katakan nahyun ini. Begitu juga di hadis Nabi da'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa hadza aidan amr wa laysa binahi. Ini amr bukan nahi. Kadzalika utruk misaluhu wa trukil bahra rahwa fa hadhi amrun wa tahtaji ila ta'ammul yaqulu ar-rajul li ibnihi utruk al-abas. Utruk al-abas, ya, mana hadza? Ya, la taf'al al-abas. Idan utruk qad yakunu bimana la taf'al, qad yakunu bimana ya, if'al. Ya. Wa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam lisanahu wa qala kuffa 'alaika hadza. Nabi ketika mewanti-wanti para sahabat tentang bahayanya lisan apa? Kuffa 'alaika hadza. Tahan ini. Tahan artinya apa? Jangan lakukan kan? Nah, tahan lidah maksudnya. Wa hadhihi laysat nahyan li annaha bi sigatil amr. Ini bukan nahi namanya. Ini namanya sigo al-amr. Kalau dari maknanya memang, ya, dari maknanya memang artinya adalah nahi, ya. Dari larangannya memang nahi. Baik. Wa qala Nabi SAW lil Hasan kuh. Mana kuh? Nah, kah apa kuh? Kih. Oh, nah, udah nih kemarin ya. Laysa min babin nahi bal huwa ismu fi'l amr bimana utruk ya Hasan bimana utruk ya Hasan. Baik, wa hadza amr. Misaluhu qauluhu ta'ala wala tattabi ahwa alladziina kadzdzabu bi ayatina walladziina la yu'minuna bil akhirah. Asyahiduna la tattabi, ini namanya sighah an-nahi. Kalau ditanya nanti mana contoh sighah an-nahi dalam Al-Qur'an? Bawakan ayat ini. Wala tattabi, jangan ikuti. Fa inna hadza mudhari' makrunun bila an-nahiyah. Baik. Qauluhu fa kharaja bi qaulina qaul al-isyarah. Berarti isyarah tidak termasuk kan? An-nahi. Kalau ana begini, isyarat tangan begini, nah ini bukan nahi namanya. Wala tusamma nahyan wa in afadat ma'nah, meskipun maknanya sama dengan mana an-nahi. Law qala laka qa'il hal tasmahu li an afalu kadza wa kadza fa asyarta ilaihi mani'an falaysa nahyan. Ada yang minta izin kepada antum untuk makan gorengan ini. Nah, Fikrah nanya, boleh nggak ana makan ini? Kemudian ana kasih isyarat begini. Ya, mahadzala laisa an-nahyu. Laisa an-nahyu fi usul fiqh kadza. An-nahyu fil lughah hadza. Wala ra'aita rajulan yaf'alu syai'an wa asyarta ilaihi mani'an falaysa nahyan li'annahu isyarah. Wa kadzalika takhruju al-kitabah li'annaha laysat biqaul. Berarti kalau dengan tulisan itu bukan nahi. Lakinnaha tufidu ma'nal qaul, tapi dia memiliki makna qaul. Di mana yanzilu manzilatal qaul, yaqumu maqamal qaul. Wa kharaja biqaulina talabul kaf al-amr li'annahu talabul fi'l. Ini beda antara al-amr dengan an-nahyu. Qaluhu wa kharaja biqaulina ala wajhil isti'la al-iltimas. Kalau iltimas bukan nahi namanya. Ya, antum sesama teman, meskipun konteksnya nahi, itu iltimas namanya. Wa du'a atau dari atas, dari bawah ke atas. Wa ghairuhuma mimma yustafadu minan nahi bil qara'in. Ad-du'a kaqouli ta'ala rabbana la tu'akhidna adalah nakul nahi. La yumkinu nakul nahainallah. Kita melarang Allah di sini enggak. Rabbana la tu'akhidna. Rabb kami jangan azab kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Nah, ini bukan perintah di sini, bukan larangan di sini. Ini adalah doa. Al-iltimas antaqula lizamilika la ta'khudh kitabi wa ma asbaha dzalika wa sayati insyaallah. Waqad yastafadu talabul kafi bi ghairi sigatin nahi, mithlu an yusafal fi'lu bit tahrim. Kaqouli ta'ala hurrimat 'alaikumul maita ay la ta'kuluha. Perhatikan di sini, jadi sigohnya ada sigoh utama. Perhatikan mana sigoh. Sigoh itu artinya konteks, ya, dari lafaznya bisa antum pahami. Paham saya? Ketika anda mengatakan kaifa haluka, ini namanya sigoh istifham. Paham ya? Jika antum pergi maka begini. Ya, ini namanya sigoh tahdid. Ya, sigoh asyarat, uslub syarat. Ya, paham ya? Itu namanya sigoh. Nah, maka sigoh dari nahi itu adalah la tadhab, la ta'kul, la taqra, ada sigoh nahi. Akan tetapi makna talabul kaf, makna nahi itu bisa kita pahami dari selain sigoh nahi.
Paham ya? Anda ulang, bahwasanya makna an-nahi tidak selalu dari la tadhab, la taqra, bisa juga dari yang lainnya. Paham ya? Ketika Anda mengatakan gorengan ini ya terbuat dari daging babi. Nah, katakan begitu kan, antum. Ada larangan nggak di situ? Nggak ada sigohnya, tapi dipahami makna larangan karena daging babi hukumnya haram. Paham ya? Baik. Meskipun tidak ada larangan mengatakan jangan makan, begitu. Wa qaulihi ta'ala hurrimat 'alaikumul maitah, ya. Contohnya adalah ketika Allah mensifati suatu perbuatan dengan tahrim. Ya, meskipun Allah tidak mengatakan jangan di situ, tapi tetap dia harus ditinggalkan. Hurrimat 'alaikumul maitah. Ya, hurrimat 'alaikum aklul maitah di sini. Makanya dikatakan bil fi'l, yusaful fi'l di sini. Allah mensifati perbuatan memakan bangga itu dengan keharaman. Maka berarti sama dengan Allah mengatakan la ta'kulu al-maitah. Paham antum hadhihi? Baik. Hurrimat 'alaikum ummahatukum ay la tankihuhunna. Di mana hurrimat 'alaikum nikahuhunna. Ya, diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian. Berarti la tankihuhunna. Baik, li'anha fi siyaqin nikah wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila hurrimat 'alaikum ummahatukum. Hadza yufidun nahya. Ini berarti dari ayat ini nahi di sini ada. Meskipun tidak ada larangan secara spesifik di situ. Kalau di la tangkihu itu sigoh nahi ya. La tangkihu itu sigoh nahi, jelas gampang itu. Tapi hurrimat 'alaikum, jangan antum berpikir yang sigoh nahi kan hanya la tangkihu saja. Tapi hurrimat 'alaikum, nah, itu nggak ada sigoh nahinya. Berarti boleh enggak ya akhi? Sigoh nahi itu yang jelas menunjukkan atas makna tolabul kaf. Akan tetapi tolabul kaf itu tidak hanya bisa dipahami dari sigohnya, bisa juga dari yang lain. Semisalnya ketika Allah mensifati sesuatu dengan haram di ayat hurrimat 'alaikum ini. Berarti hadza yufidun nahya. Qauluhu awil hadar, atau Allah sifati sesuatu itu sebagai sesuatu yang hadar. Sama haram juga. Al-hadar mana al-mana. Maksudnya Allah melarang sesuatu. Mithlu an taqul hadza mahdzur wa hadza katsir fi lisan fuqaha rahimahum. Wa yaqulun hadza mahdzur ay mamnu muharramun. Mal farq bainal hadar wal haram? Naqul ala wajhil umum naqul anal hadar bi mana al haram. Al hadar mana al haram, al mahdzur bi mana al muharram. Baik. Law qala al fuqaha masalan hadza mahdzur bi mana hadza haram. Paham antum hadza? La wajadta fi kutubil fiqh masalan qala al ulama annahu mahdzur bi mana annahu haram. Baik. Qauluhu awil qubh, atau Allah sifati suatu perbuatan itu dengan al qubh, suatu perbuatan yang buruk. Ya. Misalkan kita mengatakan la taf'al hadza li'annahu qabih. Ya. Maknanya adalah la taf'al hadza li'annahu qabih. Ketika Anda mengatakan ini adalah makanan yang bisa membuat antum sakit perut, membuat antum begini, itu sama dengan mengatakan la ta'kul hadza li'annahu qabih. Baik. Au yudhammu fa'iluhu, atau Allah mencela pelakunya. Au yurattabu ala fi'lihi iqab atau nahwa dzalik, atau perbuatan itu akan mendatangkan iqab. Fa inna kulla hadza yufidun nahya. Ini juga yufidun nahya. Wa in lam yakun bisighatihi. Ini yang perlu digarisbawahi, meskipun tidak menggunakan sigoh nahi. Kama qulna fil amri innahu yustafadul amru bi syai'in min tartibis sawabi alaihi wa madhi fa'ilihi wa masybadalik. Sebagaimana juga kita katakan, antum masih ingat salah satu sigoh amr ya? Salah satu sigoh amr adalah ketika Allah mensifati sesuatu dengan dapat pahala. Kalau lakukan yang dapat pahala, berarti amr. Kalau melakukan sesuatu dapat pujian, Allah memuji pelakunya, berarti itu amr. Meskipun tingkatnya nanti ada al-wujub, ada al-mandub, ada al-ibaha, dan seterusnya. Baik. Jelas nih ya? Jadi kalau ada suatu perbuatan Allah sifati dengan jelek, dengan keburukan, maka harus ditinggalkan. Amal mudhari al-makrun bila an-nafiyah falaysa binahyin. Ya. Adapun fi'il mudhari yang pakai la nafiyah, itu bukan nahi. Yang nahi itu kalau pakai la an-nahiyah. Ya, la an-nafiyah itu untuk menafikan saja, bukan untuk mengharamkan. Contohnya, ya, innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Kata la yuflihun ini menafikan al-falah. Nah, apa itu al-falah? Kemenangan, kesuksesan. Jangan antum katakan berarti di sini nahi ini. Berarti kita dilarang sukses berarti.
Paham maksudnya? Kan nggak begitu. Secara logika tidak masuk akal. Ini la nafiyah. Kalau dari sisi i'rab, antum pahami la nafiyah itu tidak merubah harokat. Ya, nah, yang termasuk al-jawazim itu la nahiyah. Mengatakan la ta'kulu, asal katanya ta'kuluna. Kalau anda mengatakan la ta'kulu, berarti la-nya situ la nahiyah. Kalau anda mengatakan la ta'kuluna, itu la nafiyah. Paham ya? Nah, bedanya dari tanda i'rab lawan. Baik. Qaluhu sigatun nahyi indal itlaq taqtadi tahrim al-manhi anhu wa fasadahu wa sigatun nahyi taqtadi syai'an. Sigah nahyi itu yaitu la taqra, la taf'al, la tatabi, la ta'kul, la tatazawwaj, itu memiliki dua makna. Yang pertama tahrim al-manhi anhu, pengharaman hal yang dilarang. Yang kedua fasadahu, ya, rusaknya hal yang dilarang. Ketika Anda mengatakan la ta'kul, berarti apa yang ana larang itu hukumnya haram. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua, apa yang ana larang itu adalah sesuatu yang mengandung al-fasad. Apa maksudnya ya? Hal yumkin Allah Subhanahu wa taala yanhana 'anis syai' wa fihi khair? La yumkin, nggak mungkin Allah melarang kita dari sesuatu sedangkan sesuatu itu ada kebaikan di dalamnya. Paham ya? Nggak mungkin. Pasti ketika Allah melarang kita sesuatu, itu berarti sesuatu tersebut mengandung keburukan. Walam naqul wa tarakahu 'alal fawr li'anna ijtinabahu 'alal fawr min lazimi tahrimihi islau fa'altahu ba'da an harrima walau bi sa'a wahida fa innaka lam tajtanibhu bi khilafil amr faqad yafulul insan walau ba'da mudi fatratin minal amr. Walihada ihtajna an naqul fi babil amr yaqtadi wujubal ma'mur bihi wa fi'lahu 'alal fawr lakin huna qulna badala 'alal fawr wa fasadahu. Baik, perhatikan ini penting ini. Lam naqul wa tarakahu 'alal fawr. Ya. Jadi an-nahyu itu tidak mengatakan harus ditinggalkan sesegera mungkin. Paham ya? Limadza? Li'anna ijtinabahu 'alal fawr, karena meninggalkan perbuatan yang dilarang secara secepat mungkin min lazimi tahrimihi. Ini merupakan konsekuensi dari pengharaman sesuatu. Paham ya? Berarti nahi itu harus segera ditinggalkan. Karena nahi itu maknanya adalah sesuatu itu haram. Dan di antara konsekuensi sesuatu yang haram adalah harus langsung ditinggalkan. Beda dengan amr ya. Kalau amr kan boleh ada mengatakan ada pendapat yang mengatakan at-tarahi ya kan tadi dalam beberapa kondisi at-tarahi. Tapi kalau sesuatu yang haram itu harus segera ditinggalkan. Apa maksudnya ya? Misalkan ada orang makan daging khamar makan daging babi dan minum khamar, ya, maka harus dia meninggalkan perbuatan itu secepat mungkin. Ya, jangan tuh mengkiaskan sholat aja boleh ditunda. Ya. Berarti berhenti makan daging babi ini juga boleh ditunda. Ya, itu nggak bisa kias yang fasid di situ. Paham ya? Karena al-amr ya, itu ya tadi wujubul ma'mur 'alal fawr akan wa fasadahu kalau apa namanya? Kalau an-nahi ya, tadi wujub al-fasad. Ya, tadi wujubul fasad. Pasti ada fasadnya, pasti ada kerusakannya. Dan sesuatu yang rusak itu kan harus segera ditinggalkan secepat mungkin. Paham ya? Maka ketika antum melihat tanda mamnu'ut tadkhin, larangan merokok, maka harus segera tinggalkan rokok. Nggak boleh menunggu habis selesai satu batang atau satu bungkus dulu. Paham? Baik. Nah, maka ketika antum mendengar larangan dalam ayat Al-Quran, ya, diharamkan bagi kalian daging babi, maka misalkan ketika itu antum sedang makan daging babi, harus segera dibuang secepat mungkin. Baik. Karena kalau antum melakukannya nanti setelah 1 jam misalkan, itu antum tidak dikatakan melakukan menepati larangan tersebut. Tidak dikatakan taat antum. Nanti dulu belum selesai ini makan daging babinya. Nah, saya akan haramkan daging babi nanti setelah selesai saya makan ini, misalkan. Nggak boleh. Beda kasusnya kalau antum tahu keharamannya setelah antum makan. Paham ya? Di situ antum dihukumi al-jahil di situ. Baik, qaluhu fa minal adillah ala annaha taqtadi tahrim. Di antara dalil menunjukkan bahwasanya an-nahyu itu memiliki makna tahrim adalah firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di qaulihi wa ma nahakum anhu fantahu, ini syahidnya. Apa yang Allah larang dan apa yang Nabi larang dari kalian, maka berhentilah. Fal amru bil intiha
perintah untuk berhenti amma naha anhu, dari sesuatu yang dilarang, yaqtadi wujubal intiha, konsekuensinya adalah wajib untuk berhenti. Wa min lazimi dzalika tahrimul fi'il, dan di antara konsekuensi lainnya adalah mengharamkan perbuatan tersebut. Berarti menyelisihi perintah Nabi itu hukumnya haram. Ya, sesuatu yang haram itu diantara konsekuensinya adalah harus segera ditinggalkan. Daging babi, kalau antum mengatakan dia haram, konsekuensinya harus segera mungkin ditinggalkan. Kalau antum mengatakan zina itu haram tapi masih antum lakukan, maka berarti antum tidak dikatakan taat. Antum dikatakan taat kalau meninggalkan secepat mungkin. Nah, antum tahu zina itu haram tapi masih melakukan, besok aja saya tobat misalkan, maka tidak dinamakan taat. Baik. Idan yajibul intiha. Wujubul intiha yaqtadi tahrimal fi'l, fayakunu fi hadhil ayah dalil ala anna an-nahya yaqtadi tahrim. Wal khilaf fi hadha kal khilaf fi ma sabaqa fi babil amr. Fa alaihi yara ba'dul ulama anna an-nahya la yaqtadi tahrim. Ada sebagian ulama mengatakan larangan itu enggak memiliki makna tahrim. Wa inna ma yaqtadil karahah. Tapi yang di konsekuensi dari atau makna dari an-nahy adalah al-karahah. Wa hujjatuhum fi dzalika anna an-nahya anhu yaqtadi ijtinabahu. Hujjah mereka adalah bahwasanya larangan itu mengharuskan kita untuk meninggalkan, ya, menghindarkan diri dari perbuatan tersebut. Wa annal asla bara'atus zimmah. Ya, hukum asal manusia itu kan bara'atus zimmah, terbebas dari zimmah. Sekarang ini antum terbebas dari zimmah untuk salat zuhur karena belum masuk waktunya. Baik, hukum asal antum adalah bara'atus zimmah. Maksudnya bara'atus zimmah itu apa? Adamul ismi, nggak ada dosa antum sekarang. Antum sekarang ini hukum asalnya nggak berdosa karena belum ada tanggung jawab untuk sholat. Nah, wa idza qulta innahu yaqtadi tahrim. Kalau antum mengatakan berarti an-nahyu itu mengharuskan tahrim, berarti lazima min qaulika anna man fa'alahu fa huwa asimun wa mu'aqabun wal aslu bara'ah wa adamul iqab. Berarti antum mengatakan bahwasanya barang siapa yang melakukannya, dia pasti mendapatkan dosa. Tadi antum mengatakan hukum asal itu nggak dapat dosa. Paham ya? Hukum asal nggak dapat dosa. Baik. Walakin naqul fi ma huna kama qulna fi babil amr innal aslah wa tahrim hatta yakuma dalilu ala khilafi. Maka bantahan kita sama seperti bantahan dalam pembahasan amr kemarin. Antum merujuk nanti pembahasan di amr ya, di awal-awal pengertian amr itu. Ya, di situ ada kita sampaikan bantahannya juga. Nah, kesimpulannya atau ringkasnya bahwasanya hukum asal dari segala sesuatu itu memang tahrim, ya. Hukum asal dari larangan itu adalah tahrim. Sesuatu yang dilarang oleh Allah berarti ada sesuatu yang haram. Dia akan berpindah dari haram kepada makruh, ya, illa bidalil. Hanya dengan dalil saja. Kalau tidak ada dalil maka tetap di atas keharamannya. Baik. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya an-nahyu yaqtadi at-tahrim. Larangan itu mengandung makna pengharaman. Nah, dalilnya ayat tadi, apa ayatnya tadi? Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, ayat ini sebagai dalil bahwasanya segala larangan itu memiliki makna pengharaman. Bagaimana wajh dilalahnya? Istidlalnya dengan ayat tadi bagaimana? Apa? Kenapa pakai dalil itu tadi? Kenapa ayat itu dijadikan dalil untuk mayak tadi at-tahrim? Al-amru bil intiha amma naha anhu yaqtadi wujubal intiha. Al-amru bil intiha di sini kan fantahu fil amr ya. Berhentilah artinya. Di sini amr, ya. Perintah untuk berhenti dari sesuatu yang dilarang, ya. Sesuatu yang dilarang oleh Nabi, misalkan katakanlah bid'ah. Perintah untuk berhenti dari bid'ah yaqtadi wujubal intiha. Berarti mengandung makna wajib kita untuk berhenti. Paham ya? Nah, perintah untuk berhenti dari bid'ah berarti ya, wajib berhenti. Paham ya? Perintah untuk berhenti dari zina berarti wajib untuk berhenti zina. Paham nggak? Balik kata aja di sini, ya. Wa min lazimi dzalika tahrimul fi'l. Dan di antara konsekuensi ketika antum mengatakan sesuatu itu haram adalah
antum harus tinggalkan. Sebaliknya juga begitu. Di antara konsekuensi antum meninggalkan sesuatu adalah karena dia haram. Paham ya? Wa min lazimi dzalika, bagaimana? Wa min lazimi dzalikal kalam tahrimul fi'il, pengharaman fi'il. Sesuatu yang antum tinggalkan, maka ada sesuatu yang haram. Sesuatu yang diperintahkan syaitan ditinggalkan adalah sesuatu yang haram. Sebaliknya juga begitu, sesuatu yang haram adalah sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Berarti ada dua hal di sini, haram dan meninggalkan. Paham ya? Haram dan meninggalkan. Ini adalah dua kutub di sini, yang dua-duanya harus ada. Kalau ada keharaman disebutkan dalam Al-Quran, maka harus ada meninggalkan. Ya, kalau ada kata tinggalkanlah, berarti harus ada sesuatu yang haram di situ. Nanti maksudnya ya? Saling berkaitan dia, ya, saling berkaitan. Nah, itulah yang akan kita bahas nanti berkaitan dengan apakah dia alal fawriyah atau tidak, ya, alal fawriyah atau tidak, atau mana al-nahi ini ada makna lain nggak selain at-tahrim, gitu. Baik, wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini, kasih tanda di situ ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pembahasan poin yang kedua, yaitu minal adillah allati tadullu ala al-fasad. Dalil yang menunjukkan bahwasanya an-nahyu itu memiliki makna al-fasad. Tadi kan kita mengatakan an-nahyu itu mengandung dua poin. Yang pertama tahrim, yang kedua al-fasad. Kalau tahrim tadi dalilnya wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat dari surat apa itu? Al-Hasyr ayat ayat 7. Nah, Al-Hasyr ayat 7 itu dalil untuk bahwasanya an-nahyu yufidu at-tahrim. Ya, kalau yang kedua nanti an-nahyu yufidu al-fasad, itu nanti kita ambil dalil man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Baik, Allah taala alam. Insyaallah nuwasil fi al-liqa al-qadim biidznillah taala. Ila huna naktafi. Insyaallah sanaltaqi wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.